Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih membahas tentang bab himpunan. Jika pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dan penyajian himpunan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, dan himpunan bagian. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman bisa menyiapkan alat dan buku tulisnya ya, supaya nanti bisa dicatat. Jika nanti videonya terlalu cepat, boleh di stop dulu ya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, sebelum kita belajar, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada motivasi. Ya, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan motivasi. Nah, motivasi kali ini tentang apa? Kali ini tentang perhatikan. Kata perhatikan, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, perhatikan apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena itu yang akan keluar menjadi sebuah ucapan, menjadi kata-kata. Nah, perhatikan ucapan kita karena dia akan keluar menjadi action, menjadi tindakan. Perhatikan tindakan kita karena apabila diulang-ulang setiap hari, dia akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Nah, perhatikan juga kebiasaan kita karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita karena demikianlah takdir kita. Nah, dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikianlah takdir kita. Nah, urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa, tetapi urusan kita sebagai manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, ini merupakan motivasi dari Kak Sheryl Anavita ya. Jadi kita perlu memperhatikan mulai dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena begitulah nanti yang akan terjadi dalam diri kita tentang karakter kita, bagaimana karakter kita terbentuk. Oke. Perlu saya sampaikan juga, nah tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Yang pertama itu nanti melalui kegiatan penyelesaian masalah kontekstual, nah teman-teman mampu menyajikan himpunan kosong dan himpunan semesta. Selain itu, nanti teman-teman juga mampu menggambar dan membaca diagram Venn. Kemudian, teman-teman juga nanti mampu memecahkan masalah dalam bentuk diagram Venn. Yang terakhir, teman-teman nanti melalui diskusi ya, mampu menganalisis himpunan bagian dari suatu himpunan. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, himpunan kosong. Nah, apa itu himpunan kosong? Nah, kira-kira kalau mendengar kata kosong itu apa yang ada di pikiran teman-teman? Ya, kosong, tidak ada isinya ya. Jadi, secara definisi, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota himpunan. Anggota himpunan kosong dinotasikan dengan lambang 0 dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya ya. Jadi himpunan kosong yang berarti dia tidak memiliki anggota. Oke, cukup mudah ya. Kosong, tidak ada anggotanya. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi himpunan kosong. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Ya, ini gambar ulat. Kemudian kalau ini gambar apa? Bebek. Ya. Kalau ini ya, kucing. Nah, apabila saya mendefinisikan gambar-gambar ini sebagai hewan berkaki 5, kira-kira siapa anggotanya? Bebek, kucing, atau ulat? Ya, betul sekali, tidak ada ya. Kenapa? Kalau kita bahas satu persatu ya, kita perhatikan gambar yang pertama. Ada ulat. Ulat kakinya berapa? Banyak ya. Kemudian bebek kakinya 2. Kemudian kucing kakinya 4. Kemudian kalau kita cari hewan yang kakinya ada 5, kira-kira siapa? Gak ada. Oke, nah inilah yang dinamakan dengan himpunan kosong. Maka kita bisa menyatakan ya himpunan tersebut dengan menuliskan kita misalkan himpunannya adalah X sama dengan himpunan kosong, atau bisa dilambangkan juga dengan
0 dicoret ya, kita pilih salah satu. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang yang kedua, yaitu himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Ada yang tahu? Oke. Himpunan semesta ya, semesta. Berdasarkan definisi, himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S kapital ya. Jadi bisa kalau tadi himpunan kosong itu dilambangkan dengan 0 dicoret atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya. Kalau himpunan semesta itu dilambangkan atau dinotasikan dengan S kapital ya, yang menyatakan bahwa himpunan seluruh unsur yang menjadi objek. Nah, kira-kira yang seperti apa? Kita lihat pada aplikasi himpunan semesta. Ini gambar apa? Betul, Venus. Kemudian, wah, rame banget ya, Bumi. Betul sekali. Nah, kalau ini Mars. Nah, dari ketiga gambar ini, kira-kira himpunan semesta yang bisa menyatakan seluruhnya, artinya yang bisa menyatakan ketiga gambar ini itu apa kira-kira? Betul sekali ya, yang bisa menyatakan ketiga gambar ini ya, yaitu Venus, Bumi, Mars adalah tata surya. Kenapa? Karena ketiga gambar ini atau ketiga planet ini termasuk ke dalam tata surya. Seperti itu ya. Jadi kalau semesta itu menggambarkan keseluruhannya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah diagram Venn. Nah, apa itu himpunan diagram Venn? Nah, kita lihat definisinya, bahwa diagram Venn itu merupakan suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta ya. Jadi diagram Venn itu gambar supaya mempermudah kita dalam membaca suatu himpunan. Kita lihat dalam penyajian diagram Venn ada aturannya ya. Seperti pada kemarin dalam penyajian himpunan juga ada aturannya ya. Kita lihat apa saja aturannya. Yang pertama, menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas ya. Jadi langkah pertama kita untuk membuat sebuah diagram Venn adalah menggambar sebuah persegi panjang ya. Kemudian pada pojok kiri atas kita tuliskan huruf S. Kenapa? Itu untuk menyatakan semestanya. Setelah itu, setiap himpunan yang ada dalam kehidupan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana ya, biasanya dalam bentuk lingkaran. Kemudian setelah itu memberi noktah. Noktah itu apa? Noktah itu titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Untuk suatu himpunan yang anggotanya banyak sekali, anggotanya itu tak terhingga ya, maka noktah-noktahnya tidak perlu digambarkan, atau bahkan anggotanya tidak perlu digambarkan, disebutkan satu persatu. Kita lihat satu persatu ya, menggambar diagram Venn. Di sini diminta untuk membuatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, diketahui semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan A, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, bagaimana diagram Venn-nya? Nah, kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Kita tuliskan huruf S yang melambangkan semesta di pojok kiri atas. Setelah itu kita menggambar kurvanya. Ya, ini sebagai himpunan A. Siapa anggotanya? 1, 3, 5, 7. Ya. Setelah itu kita lihat himpunan semestanya, anggota semestanya. Ya, siapa saja yang tidak termasuk dalam himpunan A? Ya, ada 2, 4, 6. Ya, ada 2, 4, 6. Nah, kenapa tidak ditulis di dalam himpunan A? Ya, karena dia bukan anggota dari himpunan A, makanya dia digambarkan atau dituliskan di luar kurva A. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, bentuk diagram Venn lagi.
Jika ada dua atau lebih himpunan dalam sebuah diagram Venn, maka bentuknya mungkin terjadi. Nah, apabila nanti teman-teman menjumpai himpunannya itu tidak hanya satu ya, dua atau lebih. Nah, maka ada beberapa kemungkinan, yaitu himpunannya itu nanti saling lepas, himpunannya berpotongan, himpunan bagian, atau himpunannya sama. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, himpunannya saling lepas. Nah, himpunan saling lepas itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini, ketahui semestanya ada A, B, C, D, E, F. Kemudian ada himpunan K dengan anggotanya itu A, B, E, F. Kemudian ada lagi himpunan yang kedua, yaitu ada himpunan L sama dengan C, D. Nah, bagaimana gambarnya? Nah, kita lihat. Seperti biasa, kita mengikuti aturan dan langkah-langkah menggambar ya. Kita ketahui di situ ada himpunan K dengan anggotanya A, B, E, F. Kemudian ada yang kedua yaitu himpunan L dengan anggotanya C dan D. Nah, kira-kira kita perhatikan di himpunan semestanya. Ada tidak yang anggotanya belum termasuk atau tidak termasuk dalam himpunan K atau himpunan L? Ada? Tidak ada ya. Jadi seperti inilah bentuk dari diagram Venn yang himpunannya saling lepas ya. Jadi dia terpisah. Kita lihat lagi yang himpunan berpotongan, biar teman-teman ada gambaran di mana letak perbedaannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke himpunan berpotongan. Kenapa bisa disebut berpotongan? Nah, di sini ketahui ada himpunan semestanya. Itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Kemudian di sini terdapat himpunan B juga, yaitu anggotanya 2, 3, dan 7. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, silahkan diperhatikan setiap himpunannya. Kira-kira teman-teman menemukan apa? Ya, bisa dilihat ya teman-teman bahwa ada anggota yang sama. Berapa anggota yang sama itu? Yaitu ada 2 dan 3. Anggotanya itu sama. Pada himpunan A terdapat anggota yaitu 2 dan 3, dan B juga ada 2 dan 3. Nah, oleh karena itu, maka gambarnya itu berpotongan. Nah, kita lihat di sini A, anggotanya A siapa? 1, 2, 3. Kemudian B ada 2, 3, 7. Kenapa dia berpotongan? Karena sama-sama memiliki anggota 2 dan 3. Ya. Kemudian adakah anggota yang tidak termasuk anggota himpunan A dan himpunan B? Ada, yaitu siapa saja? Ada 0, 6 ya, ada 0, 6, 4, kemudian ada 5 ya. Dia ditulis di luar himpunan atau di luar kurva A dan kurva B. Ya, jadi dia berpotongan. Oke. Kita lanjutkan. Di situ selanjutnya ada himpunan sama. Kenapa bisa dikatakan himpunannya sama? Nah, kita lihat contohnya. Di sini diketahui ada himpunan semesta, yaitu E, F, G, H, I, J. Kemudian ada himpunan K, yaitu dengan anggota E, F, G, H. Kemudian ada himpunan L dengan anggota H, G, F, E. Nah, bisa teman-teman perhatikan juga ya, di sini anggotanya ternyata sama persis ya, sama-sama memiliki anggota E, F, G, H, hanya saja urutannya yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita bisa menggambarkannya cukup dengan satu kurva saja ya, karena memiliki anggota yang sama. Nah, kita tinggal memberi keterangan kurva ini adalah kurva K dan kurva L. Nah, siapa saja anggotanya? Ada E, F, G, H. Nah, setelah itu kita lihat, jangan lupa kita juga harus memperhatikan himpunan semestanya ya. Himpunan yang anggota himpunan yang bukan anggota K dan L siapa saja? Nah, di sini ada huruf I dan J ya. Kita bisa menuliskannya di luar himpunan K dan L. Oke, sampai sini bisa dipahami ya.
Nah, selanjutnya ada himpunan bagian. Nah, di sini diketahui semestanya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada himpunan K 1, 2, 3, 4. Kemudian ada himpunan L yaitu 1, 3. Nah, jika kita perhatikan gambarnya, kenapa dia berada di dalam lingkaran K? Nah, kita bisa lihat ya bahwa kurva L atau himpunan L ya, dia memiliki anggota 1, 3. Dia hanya memiliki dua anggota, yaitu 1 dan 3. Nah, jika kita perhatikan ya, seluruh anggota L itu merupakan anggotanya K ya. Jadi tidak cuma 1 atau 3. Kalau salah satunya maka dia akan berpotongan seperti tadi. Tetapi jika seluruh anggotanya itu merupakan anggota himpunan juga dari K, yaitu 1 dan 3 ya. 1, 3 ini tadi ada 1, 3 ya. Ini 1, 3 seluruhnya ya. Maka kurvanya dia berada di dalam bagian dari himpunan K ya. Setelah itu K memiliki siapa lagi selain 1 dan 3? Ada anggotanya yaitu 2 dan 4. Setelah itu yang bukan merupakan himpunan L dan K ada 5. Makanya ditulis di luar kurva dari K dan L. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Kita masuk ke himpunan bagian. Nah, di dalam himpunan bagian itu tadi sudah digambarkan ya diagram V-nya. Nah, notasinya itu seperti huruf C, tetapi agak panjang ya ini. Nah, itu himpunan bagian. Nah, jika bukan himpunan bagian, kita tinggal mencoretnya ya, yang menandakan bahwa itu notasi dari bukan himpunan bagian. Nah, himpunan bagian, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Ada himpunan A dengan anggotanya itu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian ada himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertanyaannya adalah apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Nah, ternyata jika kita lihat semua anggota himpunan A ya 1, 3, 5, 7, 9 itu merupakan himpunan bagian dari B. Kenapa? Kita lihat di sini ada 1, ada 3 ya. Ada 3, ada 5 ya, ada 7, ada 9 ya. Jadi seluruh anggota A-nya itu merupakan anggota dari B, sehingga dapat kita katakan bahwa himpunan A merupakan anggota himpunan B atau himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Jika kita notasikan, maka kita bisa menulisnya dengan A ya, notasinya tadi seperti huruf C ya, kemudian himpunan bagian dari B. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat lagi contoh, ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 5, 10. Kemudian himpunan B ada 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira A merupakan himpunan bagian dari B atau tidak? Kita lihat apakah semua anggotanya merupakan anggota B. Kita cek satu persatu. 1 merupakan ada tidak di anggotanya B? Tidak ada ya. Kemudian 2 ada nih, 2. Kemudian 5 tidak ada. Kemudian 10 ada nih. Nah, yang merupakan anggota dari himpunan B itu hanya 2 dan 10. Maka dapat kita katakan ya bahwa A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena ada anggota yang bukan anggota dari himpunan B. Siapa? Yaitu 1 dan 5. 1 dan 5 ini ya, 1 dan 5. Bukan merupakan anggota himpunan B. Jika kita notasikan, kita bisa menulisnya bahwa A ya, bahwa himpunan A itu bukan merupakan himpunan bagian dari B. Nah, seperti ini. Maaf. Nah, seperti itu. Oke? Jadi, berdasarkan paparan di atas, kita dapat mendefinisikan bahwa apa itu himpunan bagian. Nah, himpunan
A merupakan himpunan bagian B jika semua anggota himpunan A ya merupakan anggota himpunan B juga ya. Jadi bisa dikatakan merupakan himpunan bagian itu jika seluruhnya ya. Kalau tadi ada satu saja yang tidak merupakan himpunan atau berada di dalam himpunan yang lain, maka tidak bisa dikatakan bahwa itu merupakan himpunan bagian. Oke, kira-kira hanya materi itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Silahkan bisa dituliskan sebagai refleksi ya, bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau pusing atau membingungkan atau bagaimana ya. Dan saran, kritik, masukan saya terima. Saya sangat senang sekali dan saya sangat menanti masukan dari teman-teman semua. Bisa ditulis di kolom komentar. Oke? Nah, sekarang kita tarik kesimpulannya. Nah, jadi himpunan semesta itu himpunan yang seperti apa sih? Ada yang mau menjawab? Ya, himpunan semesta itu adalah himpunan yang menyatakan secara keseluruhan ya. Kita tinggal mengingat-ingat saja semesta ya. Semesta itu secara keseluruhan. Kemudian himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut, ya betul sekali, disebut himpunan kosong dan dilambangkan dengan 0 dicoret atau kurung kurawal ya. Di sini himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A jika setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A ya. Dilambangkan dengan seperti huruf C ya, tapi agak panjang. Kemudian jika ada anggota B yang bukan anggota A, maka B bukan himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan seperti huruf C ya, tapi dicoret. Oke. Teman-teman juga bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini secara mandiri ya. Oke. Jangan lupa saya juga sudah menyiapkan pengayaan buat teman-teman semua ya. Nanti silakan dibuka di Google Classroom-nya. Nah, terima kasih. Sekian materi pembelajaran pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ya. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.